Kalau motret, kalian itu dominan menggunakan file JPEG atau RAW? Kita bahas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama ini Teddy. Jadi sekarang saya mau bahas perihal tentang apa itu JPEG dan apa itu RAW ya teman-teman. Oke, tapi sebelumnya teman-teman mohon di subscribe dulu channel ini. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk teman-teman untuk banyak belajar. Dan teruntuk teman-teman yang suka nonton VOV saya, teman-teman boleh order preset yang saya tawarkan di sini. Ada 5 preset, semuanya natural preset. Ada satu preset juga yang clean ya teman-teman. Teruntuk teman-teman yang memang suka dengan tune preset ini Teddy yang natural preset, teman-teman boleh DM ke Instagram saya saja yang tertera di deskripsi ya teman-teman. Teman-teman langsung order aja via DM ya teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman saya mau bahas perihal JPEG-nya dulu ya teman-teman. JPEG itu adalah file foto yang dominan sudah diedit ya teman-teman di kamera, bukan berarti diedit di Lightroom ataupun Photoshop ya teman-teman. Jadi teruntuk teman-teman yang merasa kalau misalkan JPEG itu lebih baik dari RAW gitu kan, untuk perihal editing ya itu kembali lagi ya teman-teman. Jadi file JPEG itu adalah file yang sudah disempurnakan oleh kamera dari segi warna, dari segi lain-lain gitu kan. Jadi teman-teman boleh pilih JPEG yang sudah disempurnakan warnanya oleh kamera kita gitu ya. Ya penangkapan cahayanya lebih enak di JPEG gitu. Kalau misalkan menurut kalian itu lebih baik JPEG gitu kan. Dan juga file JPEG ini teman-teman itu sudah di-convert ya teman-teman. Jadi mungkin resolusinya kalau misalkan kita pakainya di resolusi tertinggi di JPEG, mungkin kisaran paling besar juga satu fotonya itu 10 MB ataupun di bawah 12 MB ya teman-teman. Jadi file JPEG itu file yang sudah disempurnakan oleh kamera kita ya teman-teman. Nah, saya itu kebanyakan motret pakai JPEG. Kenapa saya kebanyakan motret pakai JPEG? Karena preset yang saya gunakan itu sangat dominan, enak banget untuk JPEG ya teman-teman. Dan disclaimer lagi, ini menurut saya. Kenapa saya suka JPEG ya? Karena itu mempermudah kinerja saya kalau misalkan editing. Kita nggak mungkin dong misalkan kalau misalkan kita di lapangan udah capek, terus editing juga harus capek lagi gitu kan. Kita nantinya capek 2 kali teman-teman. Tapi itu kembali lagi ke pilihan kalian ya teman-teman. Jadi JPEG itu saya ingatkan kembali adalah file yang sudah disempurnakan oleh kamera ya teman-teman. Ketika kalian punya kamera yang bagus gitu kan, terus file JPEG-nya itu sangat amat bermanfaat menurut saya gitu kan, karena ketika kita motret file JPEG-nya itu udah disempurnakan sama kamera, udah ada editingnya teman-teman dari si kamera tersebut ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya preset juga nih yang dominan itu sangat masuk untuk file JPEG kalian ya, menurut saya itu untuk mempermudah kinerja kalian ketika kalian editing menurut saya gitu kan. Nah, filenya juga nggak terlalu besar banget, jadi ketika kalian motret lebih dari 1000 foto itu kemungkinan besar cuman habis beberapa giga aja ya teman-teman untuk file JPEG. Kita bahas dari segi RAW-nya. RAW itu apa sih? RAW itu sebenarnya kalau misalkan dari segi perkameraan itu, RAW itu file mentah teman-teman. File yang amat sangat mentah. Jadi ketika teman-teman motret pakai RAW itu 100% filenya sangat mentah, belum ada editingnya dari kameranya, terus belum disempurnakan sama kameranya teman-teman. Jadi benar-benar filenya itu sangat amat mentah dan itu sangat amat membutuhkan editing ya teman-teman. Jadi senatural kamera, tapi kalau misalkan kita bisa sebut itu harus diolah lagi ya teman-teman editingnya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih punya file yang RAW gitu kan, atau bisa punya preset untuk RAW file, menurut saya teman-teman mending pakai RAW aja. Jadi filenya mentah,
kita tubruk dengan preset yang kita punya, filenya RAW gitu kan, warnanya bisa sangat naik. Dan teman-teman, saya ingatkan, file RAW itu sangat enak untuk diedit ya teman-teman. Kalau teman-teman ngolahnya dengan baik dan lebih bagus gitu kan, teman-teman saya saranin pakai RAW aja. Jadi mainin warna di foto itu, kalau misalkan kita pakainya RAW, wah itu sangat enak teman-teman. Jadi ada dua pilihan teman-teman, yaitu ketika kita motret itu ada JPEG juga ada RAW. Satu lagi teman-teman, file RAW itu sangat besar, bisa mencapai 25 MB sampai 50 MB lebih ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman misalkan ketika wedding misalkan ataupun pre-wedding, teman-teman cuman bawa satu memori yang 32 GB itu kayaknya nggak nyampe satu kali wedding teman-teman. Jadi harus mempersiapkan banyak memori kalau misalkan kita motretnya pakai RAW ya teman-teman. Nah, beda dengan JPEG. JPEG itu kalau misalkan karena filenya sudah di-convert sama kameranya, jadi file JPEG itu kecil ya teman-teman ya. Mungkin di 8 MB, tergantung kamera teman-teman dan tergantung resolusi yang teman-teman pakai juga gitu kan. Tapi file JPEG ini nggak akan sebesar file RAW ya teman-teman. Karena file RAW itu sangat-sangat amat besar karena dia itu benar-benar sangat mentah ya teman-teman. Kalau misalkan ketika saya pakai RAW, saya dibantu sama JPEG-nya juga. Jadi saya biasanya mempersiapkan banyak memori, nggak cuma satu aja gitu kan. Ketika satu wedding, kita kalau saya pribadi itu menyiapkan cadangan-cadangan memori untuk menghasilkan foto yang lebih banyak lagi teman-teman. Nah, kalau saya pribadi, kenapa saya kadang pakai JPEG, kenapa kadang saya pakai RAW gitu kan. Saya itu biasanya menentukan kita pakai JPEG atau kita pakai RAW itu biasanya kalau misalkan saya itu melihat tempat ya teman-teman. Kalau misalkan tempatnya itu sangat mendukung, sangat enak gitu kan, nggak harus yang editingnya yang wow banget gitu. Jadi saya biasanya pakai JPEG teman-teman. Jadi karena ngolahnya itu gampang gitu kan, karena preset yang saya gunakan juga yang preset yang biasa teman-teman lihat di video VOP saya juga kebanyakannya kan pakai JPEG juga ya. Dan itu sangat enak teman-teman, cuman satu kali klik saya udah bisa menghasilkan gambar yang menurut saya bagus gitu kan. Terus gimana kalau misalkan saya biasanya pakai RAW juga gitu kan. Kadang saya juga pakai RAW teman-teman. Tapi kalau misalkan suasana di tempatnya kurang warnanya kurang masuk mungkin gitu kan, ataupun warna-warni, saya menetralisirnya itu menggunakan RAW file teman-teman. Jadi itu tergantung teman-teman mau file yang kecil dengan disempurnakan oleh kamera dan tetap diolah lagi tetap editing lagi di Lightroom ataupun Photoshop gitu kan. Atau teman-teman mau menggunakan file RAW yang notabene editingnya lebih enak lagi teman-teman. Ngatur warnanya lebih enak lagi, menghasilkan gambar yang lebih enak lagi. Tapi filenya dominan lebih besar teman-teman. Itu pilihan teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman boleh komen di bawah, teman-teman biasanya pakai JPEG atau pakai RAW, dan kelebihan pakai JPEG apa, kelebihan RAW pakai apa. Oke teman-teman. Nah, mungkin sedikit pengetahuan saya gitu ya tentang JPEG dan RAW, dan ini saya bercerita disclaimer teman-teman, saya bercerita tentang pengalaman saya saja saat memotret menggunakan JPEG atau RAW teman-teman. Saya pribadi kadang pakai JPEG, kadang pakai RAW juga teman-teman. Jadi tetap ada pilihan ya ketika kita motret menggunakan file JPEG atau file RAW ya teman-teman. Jadi tetap ada keunggulan-keunggulan tersendiri ketika kita menggunakan kedua file tersebut ya teman-teman. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya lagi motret menggunakan RAW gitu kan, tetap saya pasti ada JPEG-nya juga teman-teman. Nggak selalu melulu tentang misalkan saya satu kamera pakai RAW aja, nggak teman-teman, tetap JPEG-nya saya pakai jadi RAW plus JPEG ya teman-teman.
Jadi itu kenapa? Karena biar nantinya foto kita itu menjadi double ya teman-teman. Jadi ada dua, ada file RAW-nya, terus ada juga file JPEG-nya teman-teman. Jadi kalau menurut saya lebih aman seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin penjelasan saya segini dan mungkin pengalaman saya juga kurang jauh ya teman-teman. Teman-teman boleh komentar di bawah apakah ada kekurangan dari apa yang saya jelaskan ya teman-teman tentang file RAW atau file JPEG ya teman-teman. Teman-teman boleh komen di bawah ya teman-teman. Dan teman-teman boleh diskusi di kolom komentar. Teman-teman, saya ingatkan kembali teman-teman, kalau teman-teman suka dengan tune preset yang teman-teman biasa lihat di VOV, di foto video di VOV saya gitu kan, dari segi warna, teman-teman boleh order ke Instagram saya yang tertera di deskripsi ya teman-teman. Dan teman-teman boleh DM saya untuk melakukan pembelian ya teman-teman. DM aja, jangan malu-malu teman-teman. Dan terima kasih teman-teman yang sudah support video ini tadi dan sudah menonton video ini tadi ya teman-teman. Mudah-mudahan konten saya bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar motret wedding ataupun pre-wedding ya teman-teman, atau motret-motret yang lainnya juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Jadi ini saya sebenarnya cuman share pengalaman-pengalaman saya saja ketika saya motret ya teman-teman. Apalagi dari segi VOV ya teman-teman, itu sangat, kalau menurut saya sangat harus untuk di-share ke orang-orang banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian saja video yang bisa saya sampaikan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan komen teman-teman, saya harus menjelaskan apa lagi nih di video ini tadi. Teman-teman boleh diskusi atau teman-teman boleh masuk WhatsApp group yang tertera di deskripsi. Teman-teman boleh diskusi nanti di sana tentang perihal semua fotografi ya teman-teman. Teman-teman boleh sharing-sharing tentang fotografi, videografi, ataupun teman-teman boleh sharing-sharing tentang perkameraan, preset, ataupun apapun itu ya teman-teman. Tentang fotografi atau perkameraan lah. Oke teman-teman, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Jangan lupa tonton video-video ini tadi yang lainnya juga. Jangan lupa tonton VOV ini tadi yang lainnya juga teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.